sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini hendaknya Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita baca, sunnah yang kita amalkan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsarnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Zakaria Syaraf Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa fi riwayatil Muslimi aidan min riwayatis Salman Al-Farisi. Hadis kali ini daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhu qal, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi yang bukan orang Arab adalah Salman Al-Farisi. Jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seluruhnya dari kabilah Arab. Tidak seluruhnya dari orang-orang Arab. Ada Bilal ibni Abi Rabah, itu bukan orang Arab. Bilal ibni Abi Rabah orang Ahbash. Dulu daerah Ethiopia itu tidak termasuk bagian daerah Arab. Sama halnya dengan Salman Al-Farisi, juga bukan orang Arab. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu cuma untuk orang Arab saja, itu salah. Kenapa? Sahabat Nabi tidak seluruhnya orang Arab. Dan Nabi pun berdakwah bukan untuk Arab saja. Ini kalau ada pula orang mengatakan kalau kalian ingin Islam pergilah ke Arab, kata dia. Ini agak error mungkin orang ini. Karena Islam itu bukan untuk Arab saja. Kafatan linnas. Kan Nabi sudah disebutkan wa ursiltu, dan aku diutus likafatin nas, untuk seluruh golongan manusia. Kan ada dalam hadis sahih itu, aku dilebihi daripada nabi-nabi sebelumku 5, kata Rasulullah. 5 keunggulan aku dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi sendiri yang mengakui itu. Hadisnya sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 5 keunggulan aku dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, kata Nabi Muhammad. Pertama, nusirtu birra'bil masirati syahri. Aku diberi oleh Allah pertolongan. Apa pertolongan itu? Ar-ra'bi, rasa takut terhadap musuh-musuhku, masirati syahri, dalam masa 1 bulan. Apa maksud hadis ini? Ada 2 ulama mensyarahkan hadis ini. Pertama, 1 bulan menjelang perang, itu musuh-musuh Nabi sudah pada ketakutan. Nah, itu Allah beri khusus untuk Nabi saja. Nabi-nabi dulu enggak. 1 bulan akan perang, itu musuh sudah rasa takut. Umpamanya perang di awal Januari umpamanya. Di Desember nih musuh-musuh nak nio makan lah, nak nio minum lah. Takut, tiba aja rasa takut. Itu pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para musuh ketika berjumpa dengan umat muslim, tidak ada yang begitu bersemangat. Dan justru sudah ada yang mundur dan takut di antara mereka. Dan kebanyakan daripada mereka sudah siap untuk masuk ke dalam Islam. Karena itu pertolongan Allah. Yang kedua, dan aku wa uhillat lil ghanaim, aku dihalalkan bagi aku ghanaim, binatang ternak. Kita kan halal, kambing halal, sapi halal, itiak halal, apa lagi? Halal banyak di kita halal. Apalagi dalam mazhabnya Imam Maliki seluruhnya halal kecuali 2 hewan itu saja. Al-khinzir wal kal wal khinzir. Anjing dengan babi. Selain daripada itu halal. Itu alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau umat dulu itu makanannya terfokus kepada 1 makanan saja umpamanya. Ikan jenis ikannya 1 saja. Kemudian binatang ternak domba saja. Lebih daripada itu tidak dihalalkan. Alhamdulillah Islam. Kita beragama Islam. Yang ketiga, wa ju'ilatil ardil masajid, dan dihalalkan, dibolehkan bagi aku sujud
ke bumi tanah mana saja. Itu Islam. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita nak sujud di mana saja boleh. Nak sujud di sini kah, nak sujud di sana, nak sujud di rumah kita. Meletakkan dahi ini boleh. Kalau umat-umat dulu enggak. Umat dulu itu boleh meletakkan dahi ini, jidat ini, itu cuma kepada ardil muqaddasah. Tanah yang suci. Tanah yang suci menurut mereka itu cuma Palestina. Maka Palestina itu bernama Baitul Maqdis. Rumah yang suci. Ardil muqaddasah. Tanah yang disucikan. Baitul Maqdis, tanah yang suci. Maka oleh karena itu Baitul Maqdis itulah dia Masjidil Aqsa. Disitulah bolehnya untuk sujud menurut agama dan orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Tapi menurut Nabi Muhammad, kullu ardil muqaddasah, setiap tanah itu suci menurut umat Nabi Muhammad. Nak kita sujud di masjid dekat rumah, nak kita sujud di rumah kita, nak bagian rumah pun nak di dekat dapur, silakan saja. Kullu ardil masajid, jadikanlah setiap tanah ini adalah tempat sujudmu. Jadi menurut akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana saja kita boleh untuk melaksanakan salat. Itu dia agama Islam dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berbeda hari ini adalah Syiah. Syiah berbeda. Syiah tak mau sujud asal sembarang saja. Menurut Syiah boleh sujud itu cuma kepada ardil muqaddasah juga. Tapi menurut Syiah ardil muqaddasah, tanah yang suci itu bukan di Palestina, bukan Baitul Maqdis, bukan Masjidil Aqsa. Menurut Syiah ardil muqaddasah itu tanah yang tanah ini berasal dari Karbala. Karbala tempat terbunuhnya Sayyidina Husain alaihi salam. Jadi Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, disitulah tanah itulah yang dianggap oleh orang-orang Syiah tanah yang suci, tanah yang boleh layak diletakkan jidat. Maka Syiah kemana pergi membawa batu sebesar ini. Kalau Bapak Ibu keluar negeri, ada nampak orang solat di bandara, pakai batu di depannya, batu sebesar ini saja. Ke batu itulah dia sujud. Ketika sujud, dia sama. Sujudnya seperti kita, cuman pakai alas batu. Dia tak boleh langsung ke tanah, ke lantai kita ini. Menurut Syiah, lantai dan tanah selain daripada ardil muqaddasah, najis dan kotor dan tak elok untuk diletakkan dahi kita ke tempat itu. Alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah, di mana saja kita boleh di mana saja untuk meletakkan jidat atau dahi kita. Hatta sehingga sampai ke gereja yang tak dipakai pun boleh kita. Boleh. Macam dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Gereja tak pakai lagi, tak dihuni lagi oleh orang itu. Kita jadikan tempat ibadah umpamanya, boleh, tak ada masalah ya. Selagi tidak mengganggu orang dan tidak menuai perkelahian. Maka samalah halnya ketika di Turki hari ini, berapa banyak gereja-gereja yang dijadikan masjid oleh Erdogan. Boleh, tak apa-apa. Yang jelas suci, kemudian jelas pun arah kiblatnya dan tidak menuai konflik atau pertikaian. Boleh, tidak masalah. Jadi alhamdulillah kita Allah takdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sangat besar sekali nikmat Allah. Allah halalkan tanah untuk kita, di mana saja kita nak salat, meletakkan jidat kita untuk sujud, itu dibolehkan. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa khataman nabiyyin, dan aku adalah penutup segala nabi. Dan yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa ju'ilat, apa kata Nabi yang kelima? Khataman nabiyyin, aku diturunkan sebagai seorang nabi yang terakhir. Yang kelima, wa ju'ilat wa ursiltu linnasi kafatan, dan aku diutus lil kafatan, untuk seluruh golongan makhluk. Kalau kita tengok dari sisi hadis, syarah hadis, Nabi untuk seluruh makhluk, memang seluruh makhluk. Manusia patuh ke Nabi Muhammad, jin pun patuh ke Nabi Muhammad. Maka ada jin muslim, ada jin kafir. Ya, jin muslim berarti beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi diutus kepada seluruh makhluk, ya termasuklah dari kalangan malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka malaikat
juga salah satu sisi untuk belajar atau untuk mengajarkan Nabi Muhammad, tapi dari satu sisi dia diperintahkan Allah untuk patuh dan berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini jelas nama sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya memang luar biasa mujahadahnya sampai terjual beliau oleh orang-orang yang nak pergi berdagang ke daerah Jazirah Arab. Jadi ceritanya dia ni dari daerah Faris. Ayahnya kepala desa dari daerah Jayu namanya. Jayud, Jay. Ayahnya kepala desa. Ayahnya ini sangat menjadikan Salman Al-Farisi ini ingin menjadi tokoh orang yang hebat di agama dia. Dulu agamanya Majusi. Majusi ini orang-orang yang menyembah api. Menyembah api itulah agamanya Majusi. Jadi Majusi ini ketika pas hari sembahan mereka itu, mereka masukkan sesuatu yang bisa dibakar api. Hewan, ada hewan dia masukkan, ada apa, agar api tadi besar. Setelah itu setelah selesai, debu tadi atau bekas-bekas dari sisa tadi itu dibawa kepada ya tokoh agamanya lah, agama Majusi ketika itu. Salman Al-Farisi tak boleh keluar oleh sang ayah. Tak boleh keluar, cukup mendalami ilmu itu saja di rumah, dipingit seperti anak gadis lah. Di kamar saja tak boleh. Makanan nanti datang apa segala macam. Ayahnya keluar, ayahnya mengurus banyak pekerjaan urusannya. Suatu ketika dah lama ayah pun tak pulang, tak bisa melihat urusan dia. Dia punya kebun juga, dia punya ternak juga. Disuruhlah disampaikan pesan kepada orang, suruhlah Salman Al-Farisi untuk melihat kebun sana, melihat peternakan di sana, tapi cepat balik pulang. Ya, keluarlah. Itulah baru Salman Al-Farisi keluar rumah. Keluar rumah untuk melihat kebun. Baru saja keluar rumah dalam perjalanan, didengarnya ada suara dari gereja Nasrani. Ada dari gereja Nasrani, ada suara, kan orang Nasrani kalau beribadah kan pakai musik dia. Dengan musiknya. Jadi terdengar suara, ada terdengar musik ketika itu. Mampir Salman Al-Farisi, kata Salman, ini Salman Al-Farisi menceritakan ini ketika dia sudah masuk Islam. Di Madinah dia ceritakan di depan para sahabat. Singkat cerita dia dengarkan, dapat dia, ini nih agama yang betul nih. Menurut Salman Al-Farisi ketika itu. Karena menurut dia, yang Majusi yang punya dia tidak lagi. Ini yang betul ini. Dikuasai, diintiplah terus apa yang dikerjakan oleh orang-orang ketika itu. Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib maksudnya waktu malam begitu. Salman Al-Farisi juga belum pulang. Dicarilah oleh ayahnya dengan anak buahnya. Dicari kemana-mana, Salman dicari. Tak dapat Salman pun pulang sendirian. Pulang, singkat cerita, Salman ingin menanyakan dari mana ini. Ini agama yang sudah dari dulu adanya. Okey. Angsur-angsur setiap keluar rumah dibolehkan ikut. Akhirnya ada satu yang dekat dengan dia. Ketika yang satu orang tokoh agama itu dekat dengan dia, jadi dijadikan pula lah Salman Al-Farisi sebagai murid. Singkat cerita, panjang cerita ya, Salman Al-Farisi meninggal sang guru. Dia belum masuk Islam nih. Gurunya meninggal. Kata Salman Al-Farisi kepada gurunya pas detik-detik sebelum meninggal, apakah pesan yang engkau tinggalkan untuk aku? Kata Salman Al-Farisi kepada gurunya. Kata guru kepada Salman Al-Farisi, engkau pergilah ke sebuah daerah di daerah Jazirah Arab, ke daerah Arab begitu kata dia, yang ada Nabi akan hijrah, seorang Rasul utusan Tuhannya hijrah dari daerah satu ke daerah yang satunya. Daerah yang satunya itu daerahnya bagus, banyak dengan pohon kurmanya, dan dia diapit oleh beberapa buah bukit. Itu maksudnya Jabal Uhud maksudnya. Madinah belum ada nama Madinah. Yasrib pun belum ada ketika itu. Pergilah engkau ke sana, dan yang paling engkau ketahui bahawa dia seorang nabi akhir, dia dari kabilah Arab, dia tidak boleh menerima sedekah dan dia boleh menerima hadiah. Itu yang dipegang. Tak lama kemudian, singkat cerita, lewatlah kabilah suku orang-orang yang nak pergi ke daerah Arab. Ada sekitar, dalam riwayat ada 10 orang, dalam satu riwayat ada 15 orang. Didatangi oleh Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi dah lari dari rumah ni. Ini cerita kita potong saja.
Kata Salman Al-Farisi, bapak-bapak nak ke mana? Kami nak ke Jazirah Arab. Kami ingin ke Arab. Kalian mau ikut? Boleh? Boleh. Tolong bawa aku. Kata Salman Al-Farisi. Apa kalian berikan untuk kami? Kata orang-orang yang nak berangkat ini. Saya berikan kepada kalian sapi dengan domba saya. Salman Al-Farisi punya sapi dan domba hasil tabungan ketika dia berguru dan khidmat kepada guru itu ni. Dah diberikan semua. Berangkatlah, pergi berangkat. Ternyata rombongan ini penjahat rupanya. Penjahat, bukan orang nak ke Jazirah Arab, penjahat. Dijuallah Salman Al-Farisi, dianggap Salman Al-Farisi sebagai budak. Jadi Salman kan belum pandai bahasa Arab. Jadi kata dia, ini rombongan orang-orang penjahat. Kata dia, dah kami jual ini kepada seorang majikan yang punya kebun kurma luas. Luas sekali kebun kurma. Dijuallah Salman Al-Farisi kepada orang-orang yang memiliki punya kebun luas ini. Kata dia, ini budak saya yang saya bawa dari Persia. Orangnya rajin sekali, orangnya patuh sekali. Nih, kami jual kepada anda. Dijuallah. Baru Salman Al-Farisi tahu dirinya dijual. Ketika majikannya itu marah kepadanya ketika dia tidak bekerja. Baru dia marah. Kenapa engkau tak bekerja? Mestinya engkau bekerja. Tak tahu Salman, kenapa aku harus bekerja? Kata majikan, engkau sudah dijual oleh rombongan yang berangkat dengan engkau datang ke sini. Akhirnya tagadailah Salman Al-Farisi. Singkat cerita, Salman menganggap inikah daerahnya ini. Ini daerahnya. Apa kenapa daerah itu? Karena banyak kurma-kurma sudah banyak. Orang menanam kurma sudah banyak dan kurmanya pun bagus-bagus. Jadi singkat cerita, keesokan bulan berikutnya datanglah rombongan. Ini Salman Al-Farisi mulai belajar bahasa Arab nih dengan teman-teman yang bekerja di kebun itu. Mulai belajar bahasa Arab, mulai dengan bahasa Arab yang baik, akhirnya pandai bahasa Arab. Pulang sepupu majikan. Majikan yang punya kebun tadi. Pulang sepupu majikan. Apa kata sepupu majikan? Celaka Bani Fulan kata ni. Kenapa Bani Fulan celaka? Bani Fulan berkumpul bersama-sama untuk mengangkat dan mengakui seorang manusia yang berangkat dari Mekah. Kata sepupu ini bercerita di kebun tadi kepada anak buah ini, termasuk di sana Salman. Mulai Salman agak connect. Salman mendengar cerita sepupu majikan tadi, langsung Salman connect. Kata Salman, inikah orang yang aku tunggu-tunggu ini? Orang sekarang sedang berkumpul di sana. Memuliakan dia. Dia orangnya dari Mekah. Dianggap itu sebagai seorang. Celaka ni orang-orang ni. Bukan itu, bukan. Menurut majikan daripada sepupu majikan ini. Akhirnya Salman Al-Farisi mulai bertanya kepada sepupu tadi. Kata Salman, seperti apakah orangnya? Orangnya betulkah dari daerah yang jauh sekali? Dan dia musafir. Nampak Salman bertanya kepada sepupu majikan tadi, langsung majikan itu marah kepada Salman. Mal amru syai'. Kata majikannya, engkau urusan engkau apa? Kok itu pula yang engkau urus? Kerja. Marah. Dibentaknya Salman oleh majikan. Akhirnya Salman bekerja lagi. Bekerja. Setiap orang yang lewat dekat perkebunan kurma milik majikan dia tadi, Salman tetap bertanya, orang yang datang yang dari jauh itu di mana tempatnya? Di rumah. Rumah maksudnya rumah daripada Aba Ayyub Al-Ansari. Kan tinggal di rumah. Di rumahnya siapa? Aba Ayyub. Di hari-hari tidak bekerjanya Salman mencari peluang untuk keluar kebun. Mencari situasi, mencari keadaan di mana Nabi Muhammad ini. Apakah betul ni orang yang disebut oleh guru? Dicari, dibawalah kurma. Dibeli kurma oleh Salman Al-Farisi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari dengan para sahabat yang sedang duduk. Salman pun duduk di dekat itu. Kata Salman Al-Farisi, ini adalah sedekah saya, kurma. Alhamdulillah saya punya kurma dan ini sedekahnya. Gitulah bahasa Salman Al-Farisi. Silahkan untuk dimakan. Nabi pegang sedekah kurmanya Salman Al-Farisi. Nabi suruh teman-teman sahabat yang lain makan. Ayo makan, silakan fulan. Nabi nak makan. Kenapa Nabi tidak memakan? Karena ini sedekah, kata Salman Al-Farisi. Nah, dua yang menguatkan hatinya Salman Al-Farisi. Dia tidak mau menerima sedekah, dia tidak boleh menerima sedekah, tapi dia boleh menerima hadiah.
Dah, semakin kuat perasaannya Salman Al-Farisi. Besoknya Salman Al-Farisi masih belum masuk Islam belum. Besoknya Salman Al-Farisi balik lagi, dicari pula tempat keberadaannya Rasulullah, dapat Nabi, dibawa pula kurma, jumpa dengan Nabi SAW. Kata Salman Al-Farisi, silahkan makan ini ya Muhammad, ini hadiah daripada saya. Nabi bagikan kepada sahabat, kul bi bismillahirrahmanirrahim. Kul bi bismillah. Nah, ini dalil yang Syekh Albani mengatakan makruh bid'ah, kata dia, mengucapkan ar-rahmanirrahim ketika makan. Jadi menurut Syekh Albani itu, ni apa-apa lope je ke situ je jadi cerita kan. Menurut dia makan itu cukup bismillah aja katanya. Tak perlu ar-rahman ar-rahim. Itu bid'ah katanya. Kata Syekh Albani. Sejelas tu lafaznya mengatakan afdalu bismillahi qul bismillahirrahmanirrahim. Seafdal-afdal mengucapkan bismillah adalah bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli syai'in, pada apapun keadaan, nak pakai baju kah, nak makan kah, nak ini kata dia bid'ah kata dia. Jadi singkat cerita, ketika itu Syalbani alun-alun lain. Jadi kul bi bismillah. Kata Nabi kepada para sahabat, makan dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat makan, sahabat makan, sahabat makan. Tiba di Nabi ambil, Nabi makan. Semakin yakin Salman Al-Farisi. Kemarin aku katakan sedekah, Nabi tak makan. Muhammad tak makan. Tapi aku katakan itu hadiah, Nabi memakannya. Dimakan oleh Nabi SAW. Karena itu hadiah, semakin kuat. Ini akan masuk Islam ni, Masya Allah, luar biasa. Keesokan harinya, dalam peristiwa yang lain, satu lagi. Karena ada di antara dua bahunya tanda nubuah kenabian. Nabi punya tanda nubuah di belakang, ini di punggung itu. Seperti, ada yang mengatakan dalam beberapa syarahan hadis, seperti daging yang kecil yang tumbuh. Macam tai lalat, tapi agak besar, tapi bukan hitam warnanya. Dan itu tanda kenabiannya Nabi SAW. Nabi senang pakai selendang, Nabi senang pakai rida. Ya ketika itu baju dengan apa ada ya. Ketika panas kadang, dan terbukalah sedikit burdah katanya. Burdah selendangnya Nabi SAW. Dan Salman Al-Farisi pun memandang dari belakang. Nampaklah oleh Salman Al-Farisi tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Langsung Salman Al-Farisi memeluk Nabi Muhammad sambil menangis sejadi-jadinya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata Salman Al-Farisi, butuh jauh emang untuk mencari nikmatnya iman. Bisa aku beriman dengan engkau ya Rasulullah. Dipeluk sekuat-kuatnya Salman Al-Farisi sampai menangis. Dibiarkan oleh Rasulullah Salman Al-Farisi menangis. Setelah itu Nabi mendengar cerita dari Salman Al-Farisi. Diceritakanlah oleh Salman Al-Farisi perjuangannya. Lari dari rumahnya sampai berguru, meninggal guru tadi, sampai pula kepada dijual oleh orang-orang jahat untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Itu yang mendengar hadis ini dari Rasulullah. Beliau orangnya cerdas sekali. Saking cerdasnya, orang-orang tak terpikir dulu cara strategi perang untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini orang Yahudi Madinah sudah menghasut Yahudi Makkah. Yahudi Madinah menghasut Yahudi Makkah. Udah, habisi sajalah Muhammad itu. Dia di Madinah. Nanti kami bantu. Kalian datang menyerang ke Madinah, kami Yahudi-Yahudi Madinah ni nanti kami bantu kalian. Kami serang. Agak pusing sahabat mencari solusi. Apa? Karena waktu itu masih ya tentu alat perang dengan sekedarnya ala kadarnya saja. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide. Apa ide Salman Al-Farisi? Ya Rasulullah, kata Salman Al-Farisi, kalau memang begitu kondisi strategi perang musuh, lebih elok kita menyiapkan khandak. Itulah terjadi perang khandak, itu idenya Salman Al-Farisi. Khandak dibuat parit, dipagar dengan parit. Jadi parit ni tak nampak oleh musuh. Jadi sekencang apapun kuda musuh takkan bisa melompati parit. Akhirnya masuk ke dalam. Akhirnya berperang dengan tanpa memakai senjata. Musuh pun sudah habis dan kalah. Itulah daripada ide daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ada mengatakan memang orang-orang non-Arab itu memang agak lain cerdas daripada apa ya? Kalau boleh dikatakan agak licik, begitulah. Itu non-Arab tadi, ajam tadi.
Dia agak pandai bersiasat. Itu orang daripada orang-orang non-Arab. Itu Salman Al-Farisi lah punya metode seperti itu. Jadi Salman Al-Farisi buat parit. Ya, parit tadi kan tak nampak dari depan itu. Ini kencang, ni kuda kencang. Pas masuk seluruhnya. Jadi masuk perang Khandak itu ada yang mencoba melewati daripada yang lain. Paling sedikit sajalah daripada golongan musuh untuk kita habisi. Begitulah daripada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Beliau orangnya yang sangat penuh perjuangan radhiyallahu an. Begitu cara perjuangan sahabat untuk masuk Islam. Begitu pula orang-orang nak menghinakan para sahabat Nabi, tak boleh. Kita tak boleh menghina sahabat. Maka Nabi marah sekali untuk kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku, kata Rasulullah. Man subbuhum subbuni, siapa yang menghinanya maka ia menghina aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Salman Al-Farisi. Jadi masya-Allah, nikmat betul sahabat duduk bersama Nabi, bisa memandang wajah Nabi. Apapun masalah selesai ketika berjumpa dengan Rasulullah. Tidak ada masalah yang tak selesai ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah keluarga pun sahabat mengadu ke Rasulullah. Masalah ekonomi pun sahabat mengadu ke Rasulullah. Memang Nabi itu tempat pengaduannya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah walaupun di dunia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Allah beri peluang kita di surga nanti berjumpa dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi dalam hadis Tirmizi itu, sahabat bertanya, siapa nanti yang orang-orang yang akan berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Jadi kata sahabat, nahnu nuhibbuka ya Rasulullah. Nah, kami ini mencintai engkau ya Rasulullah. Kami mencintai engkau ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, kalian mencintai aku, maka kalian bersama aku di surgaku. Kemudian para sahabat ingin lagi, siapa kira-kira yang berjiran bertetangga dengan engkau ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman aktsaruhum alayya salah, orang yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepadaku, maka dialah orang yang akan bertetangga dengan aku. Maka ulama-ulama dahulu banyak salawat dan salamnya. Seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, Imam Ahmad Ibn Al-Hambal, Imam Suyuti, itu dalam satu hari itu zikirnya salawat saja itu 100.000 dalam sehari dirutinkan. 100.000 salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana? Sudahkah kita 100.000 salawat? Awak salawat awak bila semayang aja, lepas dah ditunda. Itu pun kalau tidak dianggap bid'ah. Kalau bid'ah tidak ada salawat itu. Salawat, penting salawat itu. Salawat itu sangatlah penting sekali untuk kita membaca, karena salawat itu daripada perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Satu-satunya perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan diri Allah, yang Allah perintahkan para malaikat, itu cuma bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat malaikat tidak diperintahkan untuk salat. Zakat malaikat tidak diperintahkan untuk zakat. Haji malaikat tidak diperintahkan untuk haji. Umrah malaikat tidak diperintahkan untuk umrah. Mana lagi? Tidak ada ibadah yang para malaikat pun diperintahkan kecuali salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka begitulah manfaat daripada salawat dan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama setiap harinya qomat kami zikirnya dengan salawat dan salam kepada Nabi. Maka itulah kitab yang paling masyhur, di dalamnya terkumpul salawat dan salam ke Rasulullah. Kitab itulah bernama Kitab Dalailul Khairat, yang kemarin Ustaz Apria menyebutkan Angkumudul Khalis. Kitab Dalailul Khairat itu karangan Imam Jazuli rahimahullahu ta'ala, seorang imam dari negeri Maghrib, seorang ulama dari negeri Maroko. Imam Jazuli mengarang kitab namanya Dalailul Khairat.
kitab yang nomor 2 dicetak paling banyak di dunia setelah Al-Quran. Bapak ibu datang ke India, orang-orang India di tangannya Dalailul Khairat. Datang ke Pakistan, datang ke Turki, kemana saja kita, orang-orang yang sufi, kitab pegangannya adalah kitab Dalailul Khairat. Termasuk di daerah kita Melayu ni. Sampai kita hari ini masih kita baca Dalailul Khairat. Ada beberapa daerah, termasuk pesantren-pesantren kita, masih membaca kitab yang bernama Dalailul Khairat. Kesimpulan-kesimpulan, rangkuman-rangkuman dan seluruhnya itu adalah isinya salawat dan salam memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon kabarnya ada di daerah Kampar, nama syekhnya Syekh Abdul Ghani, ma'ruf. Abdul Ghani Al-Kamfari yang kita ziarahi daripada makam beliau. Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari, beliau 11 tahun di Makkah. Beliau 11 tahun di Makkah sampai sayang sekali guru beliau dengan beliau di Makkah. Beliau wafat usia 130 tahun. Amalan beliau, setiap saat beliau orang yang hafal Quran juga. Amalan beliau Quran dengan Dalailul Khairat. Quran dengan Dalailul Khairat. Jadi satu ketika ada penjajah nak masuk ke daerah Batu Bersurat. Ini saya dengar dari murid daripada murid beliau. Itu beliau membaca Dalailul Khairat. Di surau beliau ajak orang membaca Dalailul Khairat. Dan ternyata daerah itu, kampung dan Batu Bersurat tadi tak nampak oleh penjajah. Yang sebelumnya dia turun akan dia bakar, akan dia habisi. Mana-mana saja kampung dibakar, dihabisi. Begitu dia. Tapi kampung ni tak nampak. Kenapa tak nampaknya? Karena sudah dibentengi, dijaga. Apa yang penjaganya? Itulah amalan daripada kitab Dalailul Khairat. Jadi banyak orang-orang menjadi wali dengan kitabnya Dalailul Khairat. Boleh nanti kalau penasaran, coba nanti baca atau coba cari di toko buku, nama kitabnya Dalailul Khairat. InsyaAllah Wahabi belum ada yang menulis Dalailul Khairat. Belum ada. Dan belum ada pula ditarjih atau ditashih kembali. Memang kitab itu bagus sekali, Dalailul Khairat. Di daerah Sumatera Barat, Dalailul Khairat itu betul kata Angku Muda Khalis kemarin itu, orang membacanya itu ketika takziah. Kalau di kita orang takziah baca Yasin kan? Baca Yasin. Kalau di sana itu ada yang membaca Dalailul Khairat tadi, dikhatamkan. Setelah dikhatamkan, itu dengan adanya irama-iramanya. Dengan mulai dari awal hari ini ada salawat-salawat yang ditentukan. Jadi balik kita ke kajian kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Salman Al-Farisi mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala mi'ata rahmatin, ada 100 rahmat. Allah taala punya 100 rahmat. Rahmat ini keagungan. Allah taala punya keagungan, rahmah. Ada makna rahmah juga kasih sayang. 100 kasih sayang. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum. Dari yang 100 itu, satu rahmat yataraham bihal khalq. Yang manusia saling sayang menyayangi di antara mereka. Jadi awak ko dek sayang menyayangi di antara kita, saling peduli di antara kita, saling perhatian di antara kita karena ada satu rahmat baru. Rahmat itu tu daripada Allah Taala. Yang 99-nya mana rahmat Allah itu? 99-nya yaumul qiyamah, nanti Allah berikan di hari kiamat. Jadi yang turun cuma satu bro Pak. Satu yang diturunkan, nak seketik sayang awak ke anak, awak ke cucu awak kan? Sayang kita kepada anak, sayang kita kepada cucu, sayang kita kepada pasangan hidup, itu cuma baru satu rahmat Allah itu. Allah turunkan untuk kita. 99-nya nanti. Yang 99 itu kasih sayang Allah, Allah curahkan langsung untuk kita. Bayangkanlah itu. Jadi kita yang satu baru diciptakan ke dunia ini, kasihan kita malah menengok orang yang terbuai dengan yang satu itu kadang. Menangis ketika berpisah, menangis ketika ditinggalkan, menangis. Itu baru satu. Kita lupa 99. Bagaimana kalau seandainya 99 itu diturunkan,
luar biasa kasih sayang di antara kita. Maka oleh karena itu Allah punya rasa rahmat, Allah punya sifat rahmat, Allah punya sifat mahabbah kasih sayang. Allah turunkan satu kepada kita, dengan satu itulah kita saling berkasih sayang. 99-nya nanti di hari kiamat. Ini kalau ingin membandingkan seperti itu, membandingkan untuk Allah, Pak. Jangan lagi pula lah peluang Allah untuk satu, kata dia. Jadi ada orang kita kadang bercerita, kadang tak tidak dipikirkan juga. Jadi kata dia umpama ya, dia sudah rapat, ketika dia rapat dipastikan, kalau ikut kau 100% jadi kita. Jadi kata kawannya lain, tak usahlah sabit 100%, 99% jadi. Agilolah hak Allah Ta'ala 1% katanya. Ini terbalik ini. Hak Allah 1% katanya Allah. Kan dia dah yakin bahawa bisnis yang akan dia jalankan ini, dia yakin ini bisnis ni lancar, bisnis ni menjadi 99% saya yakin. Awalnya dia bilang, ini kalau seperti ini cara kita 100% saya yakin ini bisa kita jalankan dan kita sukses. Kata kawan yang lain, tak usahlah 100% Pak, 99 lah Pak, lagi satu hak Allah katanya. Satu cuman hak Allah dibuat ni. Tidak bisa, justru 99 punya Allah. Kalau bisa 100%-nya masih punya Allah baru. Bisa saja Allah nak membalikkan sekehendak Allah. Maka kadang dari bahasa kita itu kita perlu hati-hati juga kadang. Maka itulah kata yang di dalam kitab Sulamut Taufiq, lebih banyak orang tersesat dengan lafaznya. Tersesat maksudnya bisa menjadi murtad, bisa menjadi mutakabir, bisa menjadi orang yang sombong, dan termasuk orang-orang yang selalu bergelimang dengan dosa haram disebabkan karena lisan, lidah kita. Karena lidah kita kadang bermain-main aja kadang. Ya, kadang bergagara aja kawan, tapi bergagarahnya ke agama kadang. Sudah ke akidah dia. Bahaya, sangat bahaya sekali. Bahaya. Nampak kawan bon parfumnya kuat sekali. Aku macam malaikat tasafik baun kau katanya. Emang malaikat tasafik baun apa? Kan gurau-gurau yang seperti itu kadang gurau-gurau yang bahaya ini, yang iqla'ul iman katanya, yang bisa mencabut atau tangkal daripada iman kita. Jadi 100% milik Allah. Satu yang Allah berikan baru untuk kita, 99-nya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat yang satu dan dapat yang 99-nya nanti. Amin ya rabbal alamin. 99 itulah Allah masukkan kita ke dalam surga, yang dalam neraka Allah keluarkan dari dalam neraka. Itu dapat rahmatnya Allah itu. Kan menurut ahlu sunnah wal jamaah, orang yang masuk dalam neraka akan Allah keluarkan. Mukmin maksudnya ini, bukan kafir. Kafir yang khalidina fiha, orang kafir yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau orang mukmin, orang muslim, tidak dimasukkan dia ke dalam neraka dengan dosa dan maksiatnya, dikeluarkan dia dan dimasukkan dia ke dalam surga Allah. Dengan apa? Dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allahu Rabbun Jalla Jalaluh. Itulah dia. Jadi tis'a wa tis'una li yaumil qiyamah. Ada sekitar 99 itu di hari kiamat. Itu dia. Inna Allah Ta'ala khalaqa yawmal khalqa samawati wal arda mi'ata rahmatin. Kulla rahmatin tibaqum ma baina samai wal ard. Faja'ala minha fil ard rahmatan fabiha ta'tiful walidatun ala walidiha. Wa wahsyu wa tayru ba'duha ala ba'din. Fa idza kana yawmal qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Jadi seluruhnya dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Bapa ibu pernah melihat mungkin di video-video ketika burung mengeramkan daripada telurnya. Dierami telurnya di atas pohon, dieramkan. Kemudian setelah itu menetas telur tadi, keluarlah anak-anak burung. Anak-anak burung tak pandai makan. Anak-anak burung belum bisa makan. Kalaupun bisa makan, makanan yang akan dimakan tidak ada. Lihat kita video itu. Induk burung kemana-mana mencari makan seharian. Mencari makan ke sana. Disimpannya, dibawanya kemudian ke sangkar tempat eraman telur tadi, langsung disuapkan. Bukan disuruh anak burung yang kecil ini memakan sendiri, disuapkan ke mulutnya. Nengok video kan? Itu rahmat dan kasih sayang Allah berikan kepada burung. Bayangkan, burung yang tidak ada akal saja tetap Allah beri rahmat dan kasih sayang.
Tak ada akal burung. Allah beri rahmat dan kasih sayang. Bagaimana dengan kita orang yang berakal? Allah beri kasih sayang. Kalau ada di antara kita yang tak sayang kepada sesama kita, yang tak perhatian, yang tak peduli, itu lebih parah daripada burung itu. Nah, itu yang ketika kita lihat yang apa itu menjadi tanda tanya juga bagi kita, kok bisa seperti itu. Ketika di depan mobil polisi sedang lewat, orang sedang tabrak lari. Pernah lihat baru-baru ini? Oh, kalau enggak berarti lambek je medsos apa-apa di main. Iya kan? Polisi sedang lewat pakai mobil patroli ya, kalau tak salah ya, pakai mobil itu, kemudian ada itu kecelakaan itu. Maka oleh karena itu rahmat harus ditanya, ini rahmatnya. Burung saja punya rahmah. Burung punya rahmat kasih sayang, apalagi dengan kita manusia. Takkan mungkin kita manusia membiarkan orang terhina, membiarkan orang dalam kesusahan, membiarkan orang dalam kesakitan. Burung Allah beri rahmah, burung Allah beri kasih sayang. Begitu dia. Jadi hadis sebelumnya kan dicontohkan sebagaimana diangkatnya kakinya sebelah oleh ekor hewan agar jangan anaknya terinjak. Ketika anaknya lewat di bawahnya, diangkat kaki yang satu. Begitu daripada rahmah. Menengok pula kita bagaimana hewan, sapi, kambing yang disusui oleh ibunya. Ketika dia haus disusui oleh ibunya, disediakan waktu oleh ibunya untuk menyusui anaknya. Bayangkan hewan yang tak ada akal saja, yang tak memiliki akal, punya rahmah, punya kasih sayang, rasa iba, rasa cinta itu ada, itu hewan. Fa kaifa bin nas, bagaimana dengan manusia? Tentu lebih lagi mestinya memiliki kasih sayang yang melebihi daripada segala-galanya. Fa idza kana yaumil qiyamah akmaluha bihadhihi rahmah, nanti pada hari kiamat sempurnalah rahmat dan kasih sayang dari Allah itu untuk kita dapatkan. Kemudian berikutnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki, hadis riwayat sama dengan riwayat sebelumnya. Rabbi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala idza aznaba 'abdun zanban faqala Allahumma ighfir li zanbi. Apabila seorang hamba yang berdosa dia berkata Allahumma ighfir li zanbi, ya Allah ampunilah untukku zanbi, dosaku. Itu diulang-ulang terus, Allahumma ighfir li zanbi, Allahumma ighfir li zanbi, kata seorang hamba yang berdosa tadi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba jami'a wa ya'khudhu bidzanbin thumma 'ada fa aznaba. Kemudian Allah mengatakan, orang yang berdosa, hambaku yang berdosa, kemudian dia mengetahui bahawa ada Tuhan yang mengampuni dosanya keseluruhannya dan mengambil dosanya. Maksudnya sebanyak apapun dosa kita, minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa. Allahumma ighfir li dzanbi, Allahumma ighfir li dzanbi, Allah ampuni. Kemudian thumma ada fa aznaba. Kemudian dia sadar, dia tahu bahwa Allah mengampuni dosa ya, dibuat pula dosa sekali lagi. Nya tahu, alas mayang petang manjing gini be pula dosa dia ke dia kan. Dan dosa petang lah diampuni dak solat. Anda dosa kini beko pula solat balik. Umpamanya begitulah kira-kira. Fa aznaba, dia ulang dosa. Dan kemudian dia baca lagi, Rabbighfirli dzanbi, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Abdi aznaba dzanban, tetap Allah menjawabnya, hambaku mendatangi aku, kemudian dia mengetahui bahwa aku mengampuni dosanya dan mengambil daripada dosanya. Kali yang ketiga diulang pula balik. Maksiat semayang, maksiat semayang, maksiat salat lagi. Annaba abdi dzanban fa'alima anhu wa faqad ghafartu li abdi falyaf'al ma syaa'. Maka aku ampuni dosa hambaku, falyaf'al ma syaa', maka lakukanlah apa yang ia kehendaki. Masya-Allah. Bayangkanlah, maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, tetap juga Allah ampuni. Cuma jangan buat belum ada itu le, takut pula alun sempat taubat lah mati. Apa caranya? Nauzubillah. Ini perumpamaan begitulah sayang dan kasih sayang Allah untuk kita. Bukan berarti siap maksiat, taubat, bukan seperti ini. Hadis terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku ada padanya, maksudnya demi Allah, lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum.
Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum. Jikalau tidak berdosa kamu, maka pergilah Allah bikum dengan kamu. Maksudnya kalau tidak ada yang kau berdosa, mungkin Allah pun sudah meninggalkan kalian. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Dek dosanya kadang Allah masih memberi peluang untuk kita taubat, memberi peluang untuk kita datang ke masjid, memberi peluang untuk kita duduk di majlis ilmu. Wa jaa biqaumin yuznibun wa yastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Dan sebuah kaum datang kepada Allah dengan dosanya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah pun mengampuni daripada dosa mereka. Jadi apapun dosa yang kita lakukan, maksiat sebesar apapun kita lakukan, jangan berputus asa. Mohon minta ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Allah hapus dosa kita. Kawaladathu ummuhu, katanya, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Siapa di antara kita yang tak punya dosa? Pasti kita punya dosa, dan sebaik-baik dosa adalah orang yang selalu mengerti dan mengetahui itu dosa, dan dia berjanji tidak melakukan dosa itu kembali, dan kemudian ia menyesal dia telah melakukan dosa itu. Hadza wabillahi at-taufik. Sarapan tak ada, berarti siap ikut sarapan di rumah masing-masing aja. Di kedai ada. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.